Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai komunikasi dan kinerja. Siang itu izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Taufik Cahyaryo dan di sini ada Saya Alam Putra Sana. Saya Gilang Mirza Faruqi. Ya, jadi di sini yang pertama ada komunikasi, pengertian kepemimpinan atau leadership ya. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Dalam kenyataannya, para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peran kritis dalam membantu kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Terus pengertian dari komunikasi itu sendiri, untuk memahami konsep komunikasi sebagai proses dalam organisasi, paling tidak ada 3 pendekatan yang dapat dipakai, yaitu yang pertama, komunikasi dipandang sebagai proses penyampaian informasi. Yang kedua, komunikasi sebagai suatu proses penyampaian berbagai gagasan dari seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga, komunikasi dipandang sebagai proses menciptakan arti dari ide atau gagasan dan konsep. Dan di sini ada yang terakhir, pengertian kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok, dan individu dengan memahami dan mengolah kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan soal pengertian kinerja. Kinerja dalam konteks prestasi kerja ini menurut Gomez adalah suatu hasil yang dicapai sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Sedangkan menurut Seyagan bahwa prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang yang menurut ukuran yang berlaku bagi pekerjaan. Secara etimologis, kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata performance yang berasal dari bahasa Inggris. Performance atau kinerja pada umumnya diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kinerja dalam fungsinya memiliki hubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat keimbangan yang diberikan juga dipengaruhi oleh kemampuan dan sifat-sifat individu. Kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada berikut. Yang pertama, dorongan. Setiap individu melakukan kegiatan didorong oleh faktor internal dan eksternal. Yang kedua, ada kemampuan. Setiap individu memiliki keahlian berbeda sehingga kinerja seseorang akan berbeda. Yang ketiga, ada kebutuhan. Kebutuhan di mana individu mempengaruhi kinerja seorang pegawai, kebutuhan hidup pegawai, terutama gaji akan meningkat kinerja. 4, harapan mengenai imbalan, yang dimana melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan mengharapkan suatu imbalan atau gaji. Next, akan sampaikan teman saya penilaian kerja. Oke, sekarang masuk ke penilaian kinerja. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi. Bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi 1997. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi organisasi. Pengukuran tersebut antara lain dapat dipergunakan untuk menilai suatu keberhasilan organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan atau organisasi. Untuk menilai kinerja yang dicapai maka diperlukan penilaian kinerja. Periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dengan demikian, penilaian kinerja perusahaan mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai standar tertentu. Menurut Hasibuan, organisasi diartikan menggambarkan pola-pola atau skema atau bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada di dalam organisasi, dan sebagainya. Sistem penilaian kinerja merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan untuk perusahaan agar strategi yang dijalankan dapat berhasil. Ada yang membedakan pengukuran kinerja secara tradisional dan kontemporer. Aktual pengukuran kinerja tradisional dilakukan membandingkan kinerja
yang aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Tujuannya untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar-standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Penilaian kinerja digunakan untuk menekankan perilaku-perilaku yang tidak semestinya dan untuk mendorong perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta imbalan balik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Ukuran kinerja dapat dikelompokkan dalam salah satu dari 6 kategori berikut. Yang pertama ada efektivitas, karakteristik yang mempunyai proses mengindikasikan derajat di mana keluaran proses layanan akademik sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan. Efektivitas ini akan menjawab apakah perguruan tinggi itu dapat menyelenggarakan sesuatu yang benar. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi yaitu mengindikasikan derajat di mana proses berjalan dengan menggunakan pembiayaan sumber yang paling kecil untuk mencapai hasil yang diharapkan. Efisiensi ini memberikan jawaban bahwa perguruan tinggi itu telah dijalankan dengan benar. Yang ketiga ada kualitas, derajat di mana layanan akademik telah memenuhi persyaratan dan harapan mahasiswa maupun pengguna lulusan. Yang keempat ada waktu, ukuran di mana satuan aktivitas dijalankan dengan benar pada waktu yang telah ditentukan. Kriteria ini pada umumnya berdasar pada persyaratan dan mahasiswa dan pengguna lulusan. Yang kelima ada produktivitas, nilai tambah yang dihasilkan dari proses akademik terhadap 5 sumber yang digunakan. Next, kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya komunikasi yang efektif sangat penting untuk kinerja. Komunikasi yang baik dapat membantu karyawan memaksimalkan hasil kerjaannya, menerima informasi dengan cepat dan tepat, serta memenuhi tanggung jawabnya. Komunikasi yang efektif dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan. Komunikasi yang efektif dapat mendorong hubungan bisnis yang harmonis sehingga perusahaan dapat mendapatkan image sebagai partner bisnis yang baik. Lalu komunikasi yang efektif dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Komunikasi yang efektif dapat tercapai dengan memahami hambatan komunikasi yang mungkin disebabkan oleh pengirim atau penerima, memilih saluran komunikasi yang tepat, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami karyawan. Cukup sekian dari presentasi materi kita hari ini. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mas Lana. Selamat siang Mas Taufik. Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya karena sudah datang pada pertemuan kali ini. Di sini kita mau briefing aja terkait pelaksanaan besok ya tanggal 1 Januari acara kita yang event musik yang cukup meriah besar ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan sebagai kepala acara kepada Mas Lana, sebagai ketua pelaksana juga ya. Betul. Terkait beberapa hal yang harus diperhatiin nanti di saat di lapangan. Yang pertama mengenai layout panggung ya. Itu harus perlu diperhatikan juga. Terus juga dari segi keamanan, saya mau minta untuk keamanan harus diperketat ya, jangan sampai kita kelolosan atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus juga dari LO artis nih, karena kita mengundang artis-artis besar ya, kita nggak mau kan acara kita jelek, ngecewain artis-artis. Terus juga dari segi ridersnya, terus di sini kita harus ini juga ya, dari kerja sama sponsor kita harus nih sounding nih apa sponsor yang masuk dari acara kita, karena di sini acara kita eventnya besar ya, jadi ini juga sponsor pengen disorot juga. Terus juga dari segi audiens, karena di sini audiens kita cukup banyak ya, hampir 50.000 orang. Jadi saya minta untuk di-guide sebaik mungkin, semaksimal mungkin, terutama dari segi keamanannya. Tolong perhatikan banget nih, kita nggak mau ada namanya kecolongan atau ada kerusuhan dan segala macam di acara.
Jadi ntar Mas Lanang tolong disampaikan aja ke anak-anaknya agar bisa dikoordinasi dengan baik. Perihal di lapangan, teknis di lapangan, Mas Topik, tadi yang Mas Topik sampaikan bahwasannya kalau soal mengenai keamanan itu saya sudah mempunyai tim yang dimana saya sudah bagi nih di depan itu karena kan posisi panggung dan di sini tuh ada pintunya Mas. Nah itu kami tutup, akses itu kami tutup agar tidak yang seperti bilang Mas Topik agar tidak kelolosan. Jadi pada saat pintu masuk area gate itu kita lewat samping Mas. Lewat samping. Lewat samping, jadi emang agak sedikit jalannya agak sedikit rumit, cuman kalau berdasarkan dari briefing saya bersama tim itu menurut saya yang terbaik. Maksudnya daripada saya harus membuka akses ke samping panggung nanti malah menjadi kendala yang seperti apa saya juga ngerti. Lebih baik saya alihkan ke belakang. Kalau mengenai LO artis itu juga kan itu open gate-nya kita di samping ya Mas Topik ya. Jadi kalau dari artis itu muterin dulu. Jadi di belakang itu ada parkiran. Jadi kalau artis atau manajernya dia langsung turun ke situ, dia nggak ketemu sama massa, jadi nggak ketemu audiens sama sekali. Nah kita sudah menyiapkan LO-nya terkait situ mungkin ada 2-3 orang yang guide dia. Terus dipastikan saya juga udah menyiapkan ruangan untuk mereka itu bisa bersama Mas Topik juga nantinya bisa ngobrol-ngobrol briefing bareng juga bersama mereka. Di situ saya ridersnya sudah saya siapkan menurut yang dia mau gitu. Ada beberapa artis yang ridersnya mungkin agak sedikit ribet gitu tapi sudah saya usahakan bisa. Mengenai lewat panggung dan produksian, alhamdulillah tim saya sudah menyediakan itu, sudah mempreparekan itu juga. Tadi kita juga ada sempat cek sound bersama bareng-bareng artis. Mereka suka dari segi soundnya, dari segi panggungnya aman, semuanya tercover. Dan juga berjalan sponsor di sini, berjalan sponsor itu saya juga berharap kita sama-sama menguntungkan lah. Dari pihak sponsor kita juga bisa dia mengapresiasi kita juga bisa mengapresiasi dia gitu. Dari audiens saya sudah mengkoordinir bahwasannya nanti pas open gate itu ada close gate-nya kita di jam 8 malam. Kita main gate-nya di jam 4 sore itu sudah boleh mulai. Kita tidak ada OTS sama sekali. Kita berdasarkan dari website pembelian tiket dan barang-barang yang notes-nya sudah saya cantumkan di Instagram kita. Apa saja yang boleh dibawa, apa saja yang tidak boleh dibawa. Nanti audiens masuk dicapnya kita pakai ini Mas Topik, kebetulan pakai scan anti UV yang dipakai center itu dicap, jadi ada keamanan berikutnya nanti diperiksa barang-barang bawaannya, terus kita kasih rokok dari sponsor kita gitu. Udah sih cukup sekian itu aja. Kalau ada tambahan lagi Mas Topik mungkin apa gimana? Kalau enggak saya langsung sampaikan ke tim. Sejauh ini udah aman sih ya, tadi Mas Lanang laporkan terkait keamanan juga sudah bagus ya. Jadi lewat sisi kiri ya, sisi kiri. Jadi yang panggung itu enggak ada yang masalah. Jadi di sini nggak ada tektokan antara artis dengan nggak ada sama sekali. Jadi dia latar belakang lah istilahnya. Jadi nggak ketahuan sama dia sama sekali. Palingnya hal-hal yang terjadi diinginkan gitu kalau. Paling titik pesan dari saya aja, lebih dimaksimalin lagi karena kita udah menjelang hari H ya. Jadi kemungkinan juga sebelum hari H saya akan survei juga ya sama Mas Lanang. Kita mau lihat terkait persiapannya sudah sejauh mana. Dan misalnya ada yang kurang nanti mungkin akan saya beri masukan sedikit juga. Terima kasih Mas Topik. Ya, terima kasih ya. Gimana nih? Jadi apa lagi? Gue udah ketemu sama Mas Topik selaku dia ex manager yang dari event kita yang kali ini berjalan sama dia, collab sama dia. Kita collab sama salah satu sponsor juga. Dimana gue menyampaikan banyak catatan awal tadi, dia pengen acara kita semaksimal mungkin di saat itu ya teman-teman. Yang pertama dia menyampaikan pihak keamanan itu karena audiens kita masanya banyak yang lebih sampai mengharapkan adanya OTS pada acara nanti. Dia mengharapkan bahwa keamanan ini diperketat lah
jangan sampai ada kebobolan, jangan sampai adanya pihak-pihak dari internal atau gimana. Tapi pintu samping itu tadi udah di-close sama anak-anak? Udah bangun. Lihat. Berarti kita masuk dari gate yang pertama. Iya, Apa? dari yang depan. Kan di venue-nya kan ada 2 gate kan sebenarnya. Ada yang tiga. Iya, 3 nih. Ada yang gate utama sama yang di samping venue sama ada yang di belakang. Jadi yang tadi Mas Lanang bilang kan, yang gate samping itu buat artis biar enak keluar masuknya, biar nggak kena penonton. Ya, di situ kita tutup. Jadi dibukanya ntar kalau pas kita udah clear area, kita keluar lewat sana. Jadi untuk sementara kita tutup dulu yang pintu samping. Jadi mereka penonton audiens masuknya dari depan set masuk langsung menuju ke belakang, langsung gate di belakang. Jadi di gate belakang itu kita scan tiket sama dapat produk dari kelas mile. Oh, ya. Itu maksudnya cukup jelas tentang disampaikan di sini namanya. Terus terkait perihal LO juga artis dimohon sama Mas Taufik tadi yang meminta bahwasannya kalau sebisa mungkin jaga rumah audiens, karena kita mesti jaga hal yang tidak diinginkan. Itu kira-kira LO-nya berapa tuh? Kalau untuk mendampingi, tadi gue udah sempat sampaikan ke Mas Taufik kalau LO yang kita dampingi 2-3. Kalau dari lu sendiri dari tim kita gimana? Kayaknya LO Yang proper lah untuk artis-artis buat nge-guide dia sampai masuk ruangan. gue sih pengennya 3 ya Mas. 3. Karena dari kita kan ngedampinginnya dari mereka Tur mobil. Iya, kita ngedampingin dari situ. Ntar 3 LO ini dibagi tugasnya lagi. Jadi yang pertama ada yang ngejagain dari artis turun dari mobil itu udah disambut langsung sama LO yang pertama. Yang nutup jalan maksudnya yang buang jalan itu? Iya, yang pertama sama LO pertama. Iya. Nah, yang LO kedua ntar collab sama keamanan. Betul. Buat ngejaga penontonnya biar nggak ngawurin gitu. Nah, terus yang LO ketiganya, ntar dia nunggu di depan ruangan ruangan artisnya. Oh iya, pas kita mau masuk. Iya. Perihal tradersnya berarti aman LO nih. Aman. Jadi ntar perihal traders itu LO3 udah koordinasi sama konsumsi buat berarti maksudnya ini riders dia kan ada sedikit ribet gitu kan. Pas ketika dia masuk maksudnya udah disiapkan kah atau gimana? Udah. Itu semua udah aman, jadi kita tinggal nyambut artis, kita arahin artisnya ke ruang briefing, udah istirahat dia gitu ya. Oke, soal produksian ya juga ditekankan tadi sama Mas Taufik, soal produksian, panggung, bridging menurut tim kita udah sampai mana sih? Karena tadi saya nggak sendiri udah sempat section lah ya, sama ada artis. Kalau dari panggung, rigging itu semua udah aman sih, tinggal paling di ubah-ubah dikit atau enggak juga nggak apa-apa. Soalnya itu udah proper banget dari awal, kita udah buat layout sedemikian rupa itu udah benar sama udah jalan dah. Udah jalan menurut tim gitu lah. Ya fix, udah enak lah kerjanya. Oke. Dari sisi sound segala macam. Sound kita udah aman banget. Gue udah ngomong sama orang soundnya juga tadi aman. Ya karena di sini kan Mas Taufik juga mengkhawatirkan karena ini acara event besar. Gue selaku tumpang di sini mau menekankan aja ke divisi lo, divisi acara bahwasannya semuanya sudah jalan dengan baik, efisien. Jangan sampai mengecewakan gitu, karena di sini kita ada sponsor. Kerjasama antar sponsor ini maksudnya dari ketua divisinya, ketua divisi sama dari orang sponsornya kita tadi udah ngomong. Udah sempat briefing maksudnya udah. Jadi ntar orang-orang kita itu tugasnya di tiketing itu kita ngebagiin produk dari kelas main yang baru tuh yang parpol. Berarti anak-anak dari tim kita juga bawain rokok? Ya, itu kita bagiin ke audiens, tapi nggak semua. Per berapa nih? Per semua tuh maksudnya gimana? Jadi semisal 100 orang pertama yang duluan datang ke venue, kan kita mungkin jam 4. Ya. Terus 100 orang pertama yang duluan datang ke venue itu kita kasih duluan. Misalnya mungkin nggak dapat gitu. Soalnya kita gajinya 100 orang pertama itu. Oh ya, ini kerjasama antara sponsor ya? Ya. Oke. Dari semua sisi mungkin udah gue sampaikan gitu aspek-aspek
penting-penting lainnya soal makanan juga konsumsi Iya. sudah disampaikan, keamanan, target audiens kira-kira venue ini mumpuni atau gimana menurut lu? Kalau target audiens sih kira-kira tadi berapa ya ini audiensnya kira-kira? Sekitar 50.000 lah. Sekitar 50.000 itu masih nambung Mas. Intensitas kerusuhannya menurut lo dari sudut pandang acara lo? Kalau intensitas kerusuhan ya, gua tadi Karena ini nonton- kan artis-artisnya juga ada artis gigs dan lain-lain berbagai macam, takut ada hal ini. Iya, karena gua ngeliat artis-artisnya ini gede-gede buat ini, aduh kacau dah pokoknya. Keamanan gua tambah lagi tadi. Keamanan gua tambah. Ini medis ada medis kan? Medis sudah. Oh, udah. Medis gua udah hubungin ini klinik setempat buat pinjam ambulannya. Ya. Terus sama keamanan tadi gua udah tambah biar lebih aman. Tempat-tempat yang misalkan ada benar-benar tajam apa gimana udah? Nah, udah. Oh. Gue tadi udah ngomong sama yang di keamanan, yang di dalam indoornya. Itu kalau semisal ada benda-benda tajam atau enggak kabel-kabel yang bisa nyangkut Kuat, kena iya. audiens, itu kita amani dulu. Oke, Kita berangin. sejauh ini sih gue sudah cukup yakin gitu dengan pernyataan lo. Gue juga udah menyampaikan apa yang tadi Mas Taufik sampaikan. Dengan ini gue harap semoga event kita lancar ke depannya sampai hari H nanti. Gue pengen semua udah baik-baik aja, maksudnya sesuai rules, sesuai regulasi. Mungkin itu aja Lang yang Oke. disampaikan ke lo. Semoga jangan lupa dikasih tahu ke anak-anak, Siap-siap. di briefing lagi anak-anak semaksimal mungkin, kinerjanya diperhatikan dan lain sebagainya. Gue mau berterima kasih atas pertemuan ini, kita udah briefing. Semoga lo ngerti sebagai kepala dan lo bisa menaungi anak-anak. Siap. Itu aja. Oke. Terima kasih. Iya, ya. Nice clear. Oke Mas Nan selaku ketua acara sama Mas Sofik sebagai kepala acaranya, ada sedikit evaluasi sih dari lapangan. Jadi Untuk perihal event kita kemarin. iya betul. Jadi kemarin yang Mas Lanang bilang kita collab sama Autentik kan. Betul. Terus kita ngebagiin 100 produk untuk 100 orang pertama yang datang. Setelah open gate. Setelah ya, open gate. ya, ya. Ya. Nah, di situ kita ada miss sedikit. Jadi di 100 orang pertama itu udah kita bagiin semua. Pure, semua data. Ya, itu udah kita bagiin. Terus sesuai sama apa yang dibilang sama koleban kita juga, kita udah laksanain semua. Nah, tapi ada 1-2 audiens yang bilang kalau itu nggak adil. Karena kenapa? 100 rokok pertama itu kan klasemen yang baru kan banyak yang minat ya. Betul. Nah, gara-gara mungkin kita telatnya ngasih tahu sih buat yang 100 Soundingnya itu iya, telatnya. 100 orang pertama yang datang itu dapat produk dari Class Mile. Nah, jadi ada yang datang di malam hari, ada yang datang di setelah close gate, ada yang datang di pertengahan acara juga. Itu gimana maksudnya solusi kalian pada saat itu? Kan saya nggak di lapangan yang di bagian keamanan atau depan close gate dan saya Iya. fokus di titik audiens semuanya. Nah. Itu kemarin gimana? Saya dan rekan-rekan yang lain juga sounding di situ. Kita udah sounding di sosial media kita. Kalau memberi infoan, Iya, Oh, kita kasih info ke orang-orang yang tadi yang 1, 2, 3 orang itu yang komplain. Kita kasih tahu kalau kita sudah ngomong di sosial media itu kita sounding 100 orang pertama yang datang di saat open gate kita kasih 100 produk dari Class Mile gitu. Tapi sisanya pure nggak ada apa. sisa pure nggak ada. Kita udah jalanin semua. Nah di situ sih. Di situ aja paling yang menjadi kendala lah ya. Iya, kendalanya di situ. Sama kayak ada crowded dikit lah, tapi keamanan bisa atasi itu. Aman sih kalau di situ mah. Acaranya juga gacor Mas. Oke. Kelas. Mungkin dari Mas Taufik ya, ketua dari pelaksananya ini. Ya, Kepalanya. pos dulu ya. Saya akui kinerja kalian cukup baik ya, meski tadi ada kesalahan yang beda sedikit, cuman karena kan kita juga udah sounding juga kan, jadi itu Iya. juga kesalahan kita Betul, juga betul, betul. dari audiensnya aja. Cuman perihal artis apakah ada kendala, apakah ada keluhan dari artis, ada masih aman juga. Kalau dari artis kan kita udah buat skema buat artis datang sama artis keluar kan. Ya. Nah, kita dari awal gua ngomong sama LO artis
yang 3 itu Ya. gue naro RO 3 mas. Nah 3 orang ini buat ngatur artis yang datang dan yang mau keluar gitu. Jadi di pertama artis yang datang udah kita sambut oleh LO yang pertama nih mas. Yang turun dari mobil. Iya yang turun dari mobil itu kita udah sambut, kita udah arahin mau kemana, terus kita masukin ke ruangan briefing, terus pas perform juga aman. Tapi saya lihat kemarin itu ada audiens yang maksudnya yang nyamperin artis itu aman. Aman. Artisnya yang nama-nama Iya, gitu kan. gara-gara artis besar kan, Iya. jadi banyak yang FOMO gitu Iya. yang minta foto segala macam. Tapi itu bisa Cuman itu diatasin. di-handle sama Udah, diatasin. Nah terus pas selesai perform, artisnya juga kita langsung amanin tuh. Kita udah ada jaga, guide lagi, kita kemana? guide lagi. Oke. Gua sama anak keamanan jadi gate di situ buat menjaga dari artis itu biar Ya enggak kan biasanya kan ada audiens yang minta foto, Iya, ada betul. turun panggung gitu, tapi di situ aman. aman. Di situ kita jaga, bener-bener jaga itu sampai capek banget anak keamanan tuh banyak yang ngoceh ke gua, itu capek banget di situ, tapi nggak apa-apa. Terus dari artisnya juga bilang acaranya kelas, lancar. Ya jadi buat artis bagus ya nggak ada keluhan Ya, sama sekali. nggak ada yang gimana-gimana. Betul. Karena ini kan kita keberlanjutan juga ya. Betul, Kedepannya betul. Kita kemungkinan bakal mengundang artis tersebut lagi kan. Jadi Iya. kita nggak mau yang namanya ngecewain. Ngecewakan, benar. Di sini gue salut banget sama teman-teman kalian semua atas kinerjanya yang luar biasa ya, yang udah suksesin acara kita yang memang benar-benar besar ini ya. Betul. Ya jadi mungkin dari gue sih apresiasinya seperti itu aja. Terima kasih Mas Taufik. Ya. Ada tambahan lagi dari mana? Udah sih itu aja, mungkin kalau saya selaku ketua pelaksana gitu ya melihat acara kemarin, senang juga mendengar Mas Taufik pembahasannya seperti itu tadi, walaupun tadi ada sedikit miss dari anak acara kita hal dari open gate atau keamanan lah. Seenggaknya saya sudah menyampaikan informasi ini jadi suatu komunikasi yang baik gitu untuk kinerja kita. Juga keberlangsungan event kita ini saya harap juga anak-anak dan Mas Taufik tidak kapok lah bekerja sama dengan kita. Saya harap juga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik, entah dari Mas Taufiknya atau dengan sponsor lain. Saya juga sangat kagum lah dengan acara yang kemarin kita buat, karena di satu sisi juga masih banyak yang belajar untuk mengelola acara seperti ini. Cuman sudah seperti ini, sudah semaksimal mungkin gitu hasilnya. Mungkin itu saja. Saya juga nggak ada tambahan gimana. Saya juga melihat kemarin all good gitu, tidak ada miss yang gimana lah dari mungkin yang open gate tadi lah. Cuman karena itu sudah ada solusi, mereka ternyata mempunyai solusi di mana agar audiens juga tetap terlihat baik-baik saja, bukan terlihat baik-baik saja, agar audiens juga tetap menikmati acaranya, tidak terjadi kerusuhan atau apapun. Saya juga mengapresiasi atas Mas Taufik sebagai ketua dan kepala pelaksana di acara ini, Gilang sebagai orang lapangan, orang divisi acara. Saya apresiasi setinggi-tingginya, saya ucapkan terima kasih. Itu saja mungkin, iya. Ya mungkin pertemuan kita sampai sini aja ya. Ya. Saya mau info ini kalau 6 bulan ke depan kita ada acara lagi. Oh gitu. Dan kemungkinan saya akan memanggil kalian lagi. Boleh Mas. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi di. Silahkan, Mas Taufik. Mas.